Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Basok Marewa di program Cahaya Ramadan, Radar Selatan bersama Basnas Kabupaten Bulukumba. Dan pada episode yang ke-8 ini kita telah menghadirkan narasumber yang inspiratif dan tentunya sangat luar biasa. Karena narasumber kali ini kita akan berdiskusi persoalan bagaimana zakat itu mampu melahirkan kemandirian. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi soal zakat yang berbuah kemandirian dari mustahik ke muzaki. Jadi bersama kita telah hadir narasumber, mungkin narasumber kita akan memperkenalkan dirinya sendiri kepada pemirsa Radar Selatan. Jadi saya persilahkan dulu kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya kepada pemirsa Radar Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Radar Selatan yang telah mengundang saya dan khusus kepada MC yang mendampingi saya pada siang hari ini, Kakak Basok Marewa. Iya betul. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Pada hari ini kami hadir di Radar Selatan dalam rangka saya sebagai mustahik dari program Santri Entrepreneur. Ini merupakan program dari Basnas Kabupaten Bulukumba yang tentu arahnya sangat jelas karena ada indikasi santrinya. Otomatis program ini ditujukan untuk santri, pondok pesantren itu sendiri, pembina, alumni yang semuanya bisa mendapatkan peluang yang sama untuk mendapatkan bantuan dari Basnas Kabupaten Bulukumba melalui program Santri Entrepreneur tersebut. Iya, begitu Kakak Mas. Iya. Kalau kita sendiri sebelumnya kita nyantri di mana? Kalau saya alumni dari Pondok Pesantren DDI Matwangin Bantai. Iya, jadi saya 6 tahun di Pondok Pesantren DDI Matwangin Bantai, kemudian melanjutkan Pondok Pesantren non formal di Bogor sekitar 8 bulan dan lanjut di Alaskar. Alaskar yang di Eleilah, yang berhadapan dengan apa namanya? Hotel Marlboro. Iya, jadi saya santri pertamanya di situ. Di Hotel Marlboro ya? Iya, di depannya Hotel Marlboro. Di depannya Hotel Marlboro. Di depannya Hotel Marlboro. Untuk sepak terjang sebagai santri alhamdulillah, tentu itu menjadi modal saya sebagai apa namanya? Sebagai insan yang bisa lebih mandiri lagi. Nah, tentunya dari kemandirian itu kita butuh support. Nah, makanya dengan adanya program Santri Entrepreneur ini itu bisa membantu kami agar kemandirian itu bisa lebih mandiri. Karena sesuatu itu kalau kemudian hanya niat dan tekad tapi tidak ada modal, Anda bisa juga Kakak Faso. Betul. Mantap. Jadi pemirsa, jadi santripreneur itu santri entrepreneur ya? Jadi santri yang memiliki usaha mandiri, kira-kira begitu teman-teman Radar Selatan. Jadi Pak Zulkifli ini merupakan pelaku UMKM, namun sebenarnya dia adalah santri. Jadi santripreneur ini merupakan salah satu program yang digagas oleh Basnas dan kebetulan Pak Sul merupakan salah satu penerima manfaatnya. Tapi kalau sebelum kita terjun di program ini, apakah memang sebelumnya kita sudah bergelut di dunia usaha ataukah nanti ada program ini buat kita? Terkait pertanyaan Kakak Masuk, apakah saya sudah ada bisnisnya atau belum? Ketika ada program ini, terima kasih atas pertanyaannya. Itu sudah ada. Usahanya itu tentu skalanya skala kecil. Karena usaha saya itu dijalankan berdua dengan istri saya. Ini istri kita. Alhamdulillah. Anak sementara dirancang, anak yang kedua. Sementara. Usia untuk anak. Kalau kita sendiri, saya sudah masuk usia 29. Tinggi. Kemudian untuk usaha saya itu kami menjual-jual kedai takdir namanya, sesuai dengan nama kami. Harapannya nanti ke depan seiring tumbuhnya usia anak kami, usaha kami takdir namanya anak kami. Jadi kami jalankan berdua karena lokasinya di sekolah. Saya juga sebagai guru, istri saya juga sebagai guru, otomatis kami bergantian untuk berjualan di sana. Di sekolah SMK 5 dulu.
Itu Sampean. desa Sampean. Desa Bentoharu, Oh, desa Betualu, Dusun Dusun Sampean, Sampean. kecamatan. Nah, lanjutnya tentu karena cakupannya masih terbatas, kami tidak punya box untuk misalkan kami simpan di poros desa misalkan, agar bisa lebih terlihat oleh masyarakat. Karena tentu kami berjualan itu bakso bakar, kemudian frozen food, nugget, sosis dan sejenisnya, kemudian minuman-minuman dan tentu yang memang sasarannya adalah pelajar, siswa yang ada di sekolah yang tentunya harganya sangat terjangkau bagi mereka, sangat terjangkau bagi mereka. Yang harapannya juga tidak hanya bisa mereka menikmati ketika di sekolah, di luar sekolah juga. Harapannya tentu ketika kami sebelum mendaftar dari program pesantren tersebut tadi, harapannya tentu kami punya box di poros desa, yang mana kami bisa berjualan tidak hanya dari pagi sampai jam pulang sekolah siswa, melainkan bisa berlanjut sampai mungkin jam 8, jam 9. Karena kan untuk suasana desa itu kata bakso di atas jam 9 itu biasanya sudah remang-remang malam. Iya, sudah senja. Jadi tentu harapannya pendapatan kami tidak kemudian menyusahkan orang lain, bahkan bisa membantu. Tapi memang usaha itu kita jalani sebelum adanya program ini. Usaha itu menjual itu memang sudah terjalani sebelum adanya program santri. Apa yang membedakan sebelum kita terjun atau untuk terbantu dalam program ini dengan yang setelah kita masuk program? Oh ya, terima kasih. Tentu kalau kemudian kita berbicara tentang perbedaan antara setelah dan sebelum menerima, kan sangat bagus sekali. Karena sebelum kami menerima program santri entrepreneur tersebut, sebelum kami masuk dalam programnya, menerima manfaatnya, kadang hampir 1 atau 2 hari kami harus ke kota kembali untuk membeli frozen, untuk membeli adonan bakso kalau sudah habis. Nah, syukurnya dengan adanya program ini itu bisa mengurangi kami harus ke kota berbelanja. Jadi cukup 1 kali belanja, kemudian setelah saya membeli freezer, karena kan alhamdulillah dari manfaat yang diberikan dari program santri entrepreneur tersebut lumayan terkemas untuk modalnya, kami sudah bisa beli frozen, sehingga untuk pembelian frozen food itu freezer maksudnya, beli freezer, sehingga untuk membeli adonan bakso kami sudah bisa beli skala banyak. Karena kalau sebelumnya waktu sebelum ada freezer itu kami beli sedikit, katanya nanti rusak. Kan rugi kalau rusak, beli banyak rusak. Nah, dengan adanya freezer tersebut atas bantuan dari program santri entrepreneur, kami bisa beli stok banyak, sehingga tidak perlu bolak-balik lagi ke Bulukumba karena lagi kesampaian hanya untuk membeli bahan. Nah, titik kesyukuran kami juga tidak hanya sampai di situ. Tentu dengan adanya bantuan usaha tersebut, modal usaha tersebut, kami sudah punya box yang beroperasi juga di luar jam sekolah. Jadi kami sangat terbantu sekali dengan adanya program ini. Tentu harapan bahwa kami bisa mandiri dan bisa bermanfaat juga. Itu juga bagian dari niat baik kami, dari keluarga kecil kami, insyaallah sebagai keluarga kami. Karena kami tidak ada hasilnya. Dari situ dengan adanya box dan freezer ini dan juga beberapa alat tambahan sangat-sangat membantu usaha kami untuk bisa lebih berkembang. Yang awalnya mungkin kami hanya fokus di Sampeang, setiap hari Ahad atau hari Minggu sebelum Ramadan kami mencoba memberanikan diri untuk mencoba pasar yang mana setiap hari Minggu di Car Free di jalan di Pantai. Nah, kami coba jual nasi bakar di sana, mencoba nyari baru karena kan beda suasana pedesaan dengan kita mau menjual di kota dengan suasana keramaian. Akhirnya saya menjual di sana nasi bakar yang awalnya kita coba 20 porsi dengan harga 10.000 satu porsinya. Seiring berjalannya waktu, 2 bulan sebelum Ramadan, kami tes alhamdulillah kata bosok bisa sampai 60 sampai 70 porsi yang kami buat dalam khusus untuk KPD sendiri. Dan itu tidak lepas dari bantuan modal usaha yang diberikan masa kabupaten. Kalau kita di Santripreneur program tahun berapa? Tahun kemarin, tahun 2025 berarti. Masih baru. Tapi kalau dari kita sendiri, apakah ada jenis usaha baru misalnya kan sebelum kita di program Santripreneur dengan kalau terkait jenis usaha baru, sejauh ini kami masih berfokus mengembangkan tetap berjalannya di sekolah, nasi bakarnya, jualan frozennya, juga sembari berjalan kami menjual nasi bakar di KPD dengan harapan nasi bakar itu tidak hanya dengan media yang terpampang 2, kompor dan seterusnya, tetapi harapannya adalah nasi bakar itu bisa tumbuh menjadi warung nasi bakar dengan varian yang dimana tentu dapat membantu saudara-saudara kita yang terkena kanker itu bisa jadi obat. Iya, bisa jadi obat kelaparan. Biasanya kalau kantong kering, ada yang sisa 10.000, 15.000, itu kita semua bisa membantu saudara kita yang kantong kering. Tapi Santripreneur ini dia bantuan modal usaha atau peralatan kerja? Dia dalam bentuk modal usaha. Jadi kemarin itu waktu pendaftaran di program
awalnya kan saya dapat informasinya lewat story WA. Junior saya yang kebetulan dia bekerja di Basnas. Kemudian saya meminta tolong dikirim linknya. Saya berdiskusi dengan istri, apakah kita mendaftar atau tidak. Akhirnya istri bilang, oh ini bagus, jangan ditolak. Ya karena kan sehebat-hebatnya laki-laki menerjemahkan dunia. Tapi ketika tidak ada restu dari istri dengan wajah yang polos, itu juga hambar juga rasanya. Tapi ketika kita menemukan itu pembenaran suami-suami satu istri mungkin. Sebenarnya bukan takut-takut istri, melainkan bagaimana kita saling nyaman. Saling nyaman. Karena kan kalau indikasinya suami-suami takut istri, takutnya kita selalu ditindas dalam lanjut. Nah, lanjut. Jadi ketika kami sudah bersepakat untuk mengikuti program tersebut, karena saya berlatar santri, istri saya yang alumni SMA 5 ITA, akhirnya saya mencoba dengan harapan bahwa kami diterima. Karena kan kami tidak tahu berapa jumlah yang mendaftar. Saya calling teman-teman yang punya usaha, saya bilang, ini sesama teman, kita di sini harus bertanya, siapa yang menemukan takdirnya untuk diterima oleh Basnas. Kan saya juga punya beberapa teman santri dari usaha. Nah, akhirnya setelah yang berkomunikasi dan seterusnya, setelah pengajuan proposal, pemenuhan administrasi dan seterusnya yang masuk, setelah itu muncul 5 nama yang keluar, 3 di antaranya termasuk saya dan 2 teman saya. Sudah yang 5 itu kemudian diseleksi kembali. Setelah itu setelah diseleksi kembali kami ketemu di ruang persentase proposal. Jadi ketika itu kami presentasi proposal program kerja kami, proposal usaha kami khususnya, proposal usaha kami, setibanya di ruangan saya tersenyum dengan teman saya, ternyata terus juga ya. Nah, setelah presentasi itu ternyata dipilih kembali, bukan berarti setelah presentasi itu yang fix. Dari 5 itu ternyata disaring kembali, tersisa 4. Tersisa 4 yang menerima manfaat dari program santri. Jadi dari email tadi satu orang yang tidak bersyarat. Iya, tidak bersyarat. Kalau menurut kita sendiri pada saat itu sampai bisa menerima program dan bantuan dan usaha dari Basnas ini, menurut kita apa yang menjadi daya tarik sehingga yang menentukan saat itu memilih kita dan 3 teman-teman yang lain? Kan ini katakan ada banyak yang daftar di awal dari proses seleksi sampai misalkan 5 terus tersaring lagi sampai misalkan 4 gitu. Dari kita sendiri apa yang kenapa dipilih apa? Betul juga, karena perantara antara informasi proses terpilihnya kita itu ada sekitar semingguan. Jadi tentu doa tetap diharapkan, usaha tetap dijalankan. Karena kan kalau minjam di bank ini kita pasar, otomatis BPJS gratis jadi hilang. Betul. Nah, tentu bukan itu alasan yang relatif. Namun kami menyadari bahwa dari pemaparan, dari realitas yang kami berikan, tentu itu menjadi perhitungan bagi komisioner Basnas dalam menentukan keputusan. Karena kami yang hanya, bukan hanya sebenarnya, kami yang berjualan di SMK 5 ini tentu ingin penuh dari zona nyamannya, ingin berkembang seperti kita sampaikan, ingin lebih mandiri lagi. Karena tentu bersabar atas kemiskinan itu bagus, tapi bersyukur untuk menjadi orang kaya. Karena ketika kita bersabar dengan kemiskinan kita, itu hanya kembali pada diri kita. Tetapi ketika kita bersyukur menjadi orang yang kaya, maka kita punya relasi manfaat yang lebih besar kepada orang lain. Dan kalau gimana kalau dari program ini sendiri? Pasca setelah diterima, kami diberikan pembekalan sebagai tanda awal bahwa 4 orang ini bisa tetap berjalan usahanya, bisa tetap berjalan dan berkembang secara mandiri, yang tidak hanya harapannya semakin naik terus, tetapi bisa menjadi muzaki ke depannya. Nah, beliau koordinator kami Basnas menyampaikan bahwa program ini akan terus berlanjut, di mana Basnas akan tetap turun ke lapangan per 2 atau 3 bulan dalam rangka memantau proses berlangsungnya usaha dari para penerima santri entrepreneur tersebut. Jadi kami akan dipantau, tidak hanya sebatas dipantau, tetapi akan dibukakan ruang diskusi. Mulai dari tahap evaluasi, diskusi, dan kita eksekusi secara bersama-sama antara Mustahik, santri entrepreneur, dan Basnas Kabupaten Bulukumba agar kami bisa menjadi muzaki ke depannya, tidak hanya pada Mustahik. Seperti itu. Oke, sip. Kalau sejauh ini, misalnya setelah kita menerima program ini dan seperti yang kita ceritakan bahwa nyata perkembangannya lah, sebelumnya hanya di sekolah, kemudian sudah mulai keluar di depan sekolah dan mengembangkan usaha sampai di kota. Apakah setelah kita menerima ini ada bertambah kita kasih kerja orang atau bagaimana sejauh ini? Sejauh ini masih saya bersama istri, karena tentu kami juga punya niat untuk bagaimana ke depan bisa lebih berkembang, bisa lebih berdaya dan bisa mempekerjakan orang. Tapi kami sadar betul bahwa untuk proses dan tahap ini kami masih harus membangunnya bersama dengan keterbatasan yang ada. Tapi dengan keterbatasan itu bukan kemudian berarti menghalangi kami punya cita-cita yang lebih besar. Jadi intinya bahwa hanya kami berdua untuk saat ini depan kita insya Allah cita-cita untuk mempekerjakan orang kalau sudah berdiri rumah makan nasi Padang. Dan rencana kita mau rumah makan nasi Padang. Saya lihat rumah makan nasi Padang. Tapi rencananya di kota atau di samping itu? Tapi kalau kita melihat pasar lebih ke kota, karena daya jual beli di kota itu
kan bagi kita ini yang teman-teman santri kan biasanya ini santri dikenal kalau selesai jadi santri dia ujungnya penceramah, jadi ustaz atau minimal mengajar misalnya di rumah. Kalau kita apa yang sebenarnya buat kita berpikir untuk terjun ke dunia entrepreneur ini? Oh iya. Apa yang kemudian membuat saya berpikir untuk terjun ke dunia entrepreneur? Tentu yang pertama, ya itu jawabannya. Karena kalau kemudian saya mengatakan ini adalah sebuah yang sudah saya kumpulkan dari sejak saya bersekolah. Iya. Tentu itu bukan sebuah jawaban tepat. Karena bisnis ini atau kali ini kita sudah bahas bisnis ini karena sudah Kan bagaimana pun itu namanya audiens skala kecil misalkan. dari seperti ya. Jadi dari bisnis ini tentu tidak lepas dari tuntutan dari kami sebagai orang yang sudah berkeluarga. Karena harapan pada profesi kami tentu bukan kami tidak bisa berharap, tetapi dia butuh waktu yang banyak untuk bisa menstabilkan kami secara ekonomi. Maka dari itu kami membangun usaha, membangun bisnis mulai dari bawah yang harapannya tentu bisa membantu kami secara ekonomi, baik secara kebutuhan pokok maupun ke depan itu bisa menjadi besar. Jadi pada intinya Bosok, apakah ini sesuatu yang terencana atau tidak terencana, tentu saya mengatakan bahwa itu adalah sebuah pilihan saja. Karena kami sebagai orang yang sudah berkeluarga tetap harus memikirkan bagaimana membangun karir positif dan juga tetap membangun usaha agar bunyi tabung gas tetap dengan bunyi. Karena kalau kita kalau tidak bunyi, kalau pelakunya tabung gas Kan salah satunya bagi polis itu. oh iya, betul bunyi. Tapi bagi kalau dari kita sendiri melihat apa lagi namanya dunia santri hari ini sebagai ini pesantren, bagaimana kita lihat peluangnya santri-santri untuk menjadi entrepreneur? Lagi berjalannya program salah satunya program sasi. Punya harapan yang sangat besar bahwa ke depan santri-santri yang ada di Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Selatan ya mungkin mereka berbasis sebagai penghafal Al-Quran misalnya karena dia mondok di tempat khusus penghafal Al-Quran misalnya atau mereka yang mondok khusus pengajian kitab kuning yang tidak ada kepalanya itu yang tidak pakai baik itu namanya kitab kuning atau mungkin mereka yang bercita-cita jadi ustaz dan seterusnya. Harapan saya ke depan adalah santri itu tidak hanya dikonotasikan atau dimensetkan bahwa santri itu tugasnya hanya di masjid, santri itu hanya tugasnya berceramah di mimbar, santri itu hanya membawakan pengajian ketika subuh. Tetapi saya punya harapan ke depan bahwa santri itu ada yang dari miliar, santri itu ada yang punya perusahaan, santri itu jadi CEO dalam sebuah perusahaan. Kenapa itu penting? Karena ketika itu semua dikelola oleh santri, maka khairukum lupa lagi saya pasti tidak artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Bagaimana dia artinya? Yang artinya bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, itu ayat itu hadis hadis. Saya tidak lupa. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Bagaimana kemudian kita bermanfaat kepada manusia lain? Dan kita tidak bisa kita masih berada pada paradigma bahwa menjadi miskin dan sangat baik. Kita tidak sadar bahwa yang jauh lebih baik adalah menjadi orang yang kaya tanpa bersyukur. Tinggal dan dapat kuasa. Kenapa? Kita bisa bermanfaat pada orang lain. Karena bersama kemiskinan kita yang bermanfaat bagi kita sendiri. Kan terakhir ini sudah sampai ke tujuan acara. Masih sebenarnya masih banyak hal yang bisa dibatasi juga durasi. Ini kamera dari sudah. Jadi mungkin kita bisa kasih kesempatan kepada Mas Sulim untuk mempromosikan dulu. Ini betul nggak? Siap. Tadi saya promosi kita. Kepada kalian harapan juga. Mau dulu promosi dulu. Harapan untuk untuk Bandar Selatan. Baik, sebagai konsisten, sebagai konsisten dari saya pada siang hari ini, tentu saya berharap dari usaha yang kami bangun yang berawal dari SMK 5 sisa-sisa SMK 5 yang belum Pabalina saya jalan saya tidak kemar bagi saya jalan asli saya tidak kemar dan saya berusaha bersyukur tapi saya walaupun saya harus naik turun ke rumah sekali seminggu sekali seminggu terkadang bisa kita hamar saya sangat berharap dari usaha yang kami bangun tentu tidak hanya bermanfaat bagi diri saya pribadi bahkan bisa bermanfaat bagi orang banyak yang tidak hanya menikmati rasanya tetapi juga bisa kami pekerjakan sehingga manfaatnya tidak hanya pada diri saya tapi bagi banyak orang. Harapan saya untuk membangun rumah makan dan bakat yang mana bisa membantu saudara kita untuk kita bisa membantu mereka kita malam lapar seperti ini jadi selalu kita makan kita kemarin kita buka saya hadir setiap hari minggu di Car Free Day tepatnya di Pasar Tribun di Pasar Jalan 4.000 saya hadir di sana untuk menjual nasi bakar terus nasi bakar dan kukusan manis dan seterusnya kita terima untuk 0877 5373 1669 di 0877 5373 1669 kita ready untuk minggu ini karena minggu pagi kita masih berpuasa kalau perempuan siapa tahu muslim bisa pesan via WhatsApp bisa dimanapun harapan saya tentu khusus terhadap menjadi media terpercaya, amanah dan juga terpercaya bagi masyarakat yang berkembang. Jadi sangat terbukti ketika itu masuk di hati saya. Saya kemarin, assalamualaikum saya dari Bandar Selatan. Yang pertama reaksinya adalah, ada apa dengan saya berarti tidak pernah ternyata saya dipanggil untuk ini dan itu membuktikan bahwa Bandar Selatan itu tidak hanya dikenal oleh akademis dan intelektual, tetapi juga dikenal oleh kalangan. Jadi bukan apa? Jadi memang Bandar Selatan ini sudah untuk masyarakat Kabupaten Bulukumba, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuan dari usaha yang diberikan kepada saya, tentu bisa membuat usaha kami keluarga besar kami bisa semakin mandiri dan doa kami kepada masyarakat Kabupaten Bulukumba semakin jaya, semakin maju dan semakin berkembang, amanah dan terpercaya. Tentu sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena dengan bantuannya kami bisa sedikit lebih maju dan lebih baik. Jadi itulah tadi obrolan
saya bersama Pak Sul terkait bagaimana itu program entrepreneur, dan semoga obrolan ini menjadi inspirasi bagi seluruh pemirsa Radar Selatan, baik itu yang menyaksikan secara langsung di kanal di Facebook Radar Selatan maupun di kanal YouTube Radar Selatan, dan jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media Radar Selatan, baik itu Facebook, di Instagram, di TikTok, dan dimanapun itu. Dan akhir kata dari saya bahwa dari hasil itu kita tentu kita melihat bahwa pesantren tidak hanya bicara soal ilmu agama, tapi dia